Halo, hai, selamat sore teman-teman Sobat KW semuanya. Sore hari ini kita akan ngobrol tentang unit TT 1800. Sudah 6 bulan saya menggunakan unit TT 1800. Nah, apa saja yang saya alami selama 6 bulan menggunakan T1800? Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Nah, Sobat KW semuanya, United ini saya gunakan sebagai motor harian saya pulang pergi dari kantor ke rumah yang berjarak sekitar 11 sampai dengan 12 km ya. Jadi saya tiap hari menempuh perjalanan kurang lebih 24 km lah menggunakan motor listrik United ini. Nah, pengambilan gambar saat ini yang akan kita lihatkan ke teman-teman dibuat itu sebelum berlakunya PPKM darurat. Jadi kondisi Kota Bandung masih sangat ramai. Oke, saya beli unit TT 1800 ini bulan Januari 2021. Sekarang sudah bulan Juli
2021. 6 bulan saya menggunakan T1800. Nah, selama 6 bulan itu penuh suka dukalah menggunakan motor listrik ini. Apa saja ya, yang penting sekarang sukanya dulu. Kita bicara soal bahan bakar nih. Jadi selama 6 bulan saya tidak pernah mengisi bahan bakar bensin karena motor ini menggunakan baterai, jadi tinggal di charge saja. Yang kedua, ini lucu nih. Ini motor kan ada Bluetoothnya. Jadi kalau pulang ke rumah masih sore tuh, anak saya tuh naik odong-odong dong. Kalian kan bingung teman-teman, odong-odong apa sih? Ternyata anak saya pengen disetelkan lagu anak-anak sambil keliling komplek. Nah, disamainlah ini motor kayak odong-odong. Jadi kalau dia nangis sudah, yuk naik odong-odong. Jadi muter-muter ke komplek sambil nyetel lagu anak-anak. Jadi motor ini juga berfungsi sebagai hiburan. Mungkin banyak sobat KW yang nanya, ini kalau banjir gimana ya? Nah, unit TT1800 ini masih bisa melewati banjir maksimal setengah dari roda. Saya pernah melewati banjir pagi hari itu, sebelah sana ditutup, ya udah akhirnya lewat situ nekat. Masih setengah roda, masih bisa lewat dan tidak ada gangguan apapun ya, nggak nyetrum, nggak mogok ataupun ada masalah lainnya. Kehujanan pun tidak ada masalah karena motor listrik ini sudah didesain untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan pengendaranya. Jarak rumah dengan kantor saya itu sekitar 12 km. Jadi saya biasa mengecas itu 2 hari sekali. Jadi 2 kali PP, artinya 48 km. 48 km itu kondisi baterai itu masih sisa 2 bar. Jadi belum sampai baterai habis saya sudah isi ulang lagi. Jadi biar baterainya awet, itu yang pertama. Yang kedua, memang nggak mungkin lah kita mogok di jalan sampai baterainya habis ya kan. Nah, ngecas itu paling lama 3 jam. Biasanya saya tinggal tidur sih. Jadi dia akan otomatis mati sendiri, kedengaran dari kipasnya. Kemudian lampu indikator berwarna hijau. Jadi aman untuk digunakan. Nah, kelebihannya menggunakan motor listrik T1800 dari United ini adalah aman. Kenapa saya bilang aman? Satu, dia dibekali oleh alarm ya, alarm. Jadi motor itu kalau sudah dikunci alarm, disentil pun dia akan bunyi alarmnya. Kemudian misalnya sudah kunci alarm, motor itu bawa jalan pasti akan bunyi titit dan akan ngunci di hubnya, di ban belakangnya. Nah, kalaupun tidak di alarm, teman-teman nanti bisa buka joknya, matiin itu saklarnya di bawah jok. Nah, nggak bisa ngapa-ngapain tuh motor, letakin saja, nggak perlu kunci stang ya. Itu nekatnya, kalau lupa nggak usah kunci stang, udah mau diapain tuh motor mati tuh motor. Mau diganti kuncinya, mau dibongkar kuncinya, itu tetap mati. Jadi aman di sini. Nah, itu tadi sukanya. Kita sekarang cerita tentang dukanya ya. Yang pertama, nih, ini melatih sabar teman-teman sobat KW semuanya. Karena apa? Kadang-kadang sobat KW kalau lihat lampu lalu lintas nyala hijau pengen cepet digas, just kenceng kan. Nah, kalau ini nggak bisa. Jadi kita nggak bisa ngejar tuh lampu tuh nyalanya akan merah kapan.
jadi kita gak bisa mengejar lampu lalu lintas. Jadi kita santai saja mbak motor ini. Makanya ini motor melatih kesabaran buat kita. Ini juga masih soal kesabaran nih. Ketika kita menyalip mobil atau motor yang berjalan pelan, ini kecepatan tidak bisa spontan seperti mesin motor BBM ya. Bisa langsung kecepatan langsung naik, cus, RPM naik. Enggak, ini pelan-pelan naiknya. Jadi perlu kehati-hatian, kesabaran ketika akan nyalip kendaraan lain yang ada di sebelah kiri yang lebih pelan. Lihat depan kosong bener enggak. Kalau sudah kosong bener baru silakan nyalip ya. Tidak bisa cepat seperti motor bensin. Nah sekarang kita melewati pasar Kosambi. Kalau kita sampai Kosambi ini kita pasti akan ingat dengan Odading Kang Mang Londok ya, Mang Londok. Nah Odading ini dulu sangat fenomenal sekali ya, Odadingnya Iron Man. Tapi sekarang sudah tidak terlalu lama lagi. Jadi kalau sobat KW ingin mencicipi, sekarang saatnya. PPKM darurat masih buka ya kemarin sampai sore masih buka, silahkan datang ke situ, nggak rame lagi, sudah sepi, jadi bisa mencicipi dengan santai. Nah ini nih yang paling ngeselin menurut saya nih, paling ngeselin banget. Di lampu merah kita berhenti ngerem nih, ya diem, nunggu lampu hijau nyala nih, lampu hijau nyala, udah nyala hijau, digas lah ya, kagak jalan-jalan bos, gasnya bos. Kadang seperti itu, saya nggak tahu kenapa. Kadang nggak tahu, nggak mau jalan, jadi digas sekali nggak mau jalan, kedua kali nggak mau jalan, ketiga kali badan nyendat gitu jalan. Nah ini yang menurut saya paling gemesin, sampai di klakson motor mobil belakang jadi gemper kita, jadi kagok akhirnya. Ini dia yang saya temui selama 6 bulan. Nah di depan sebelah kiri itu ada namanya sate anggrek. Sate anggrek ini cukup terkenal di kota Bandung. Kenapa? Enak rasanya. Jadi buat sobat KW yang suka makan sate ayam tapi menyisakan kulitnya, nah beli saja di ini sate anggrek, karena sate ayamnya tidak ada kulitnya, full daging semua, dan irisannya itu besar-besar. Coba saja langsung. Nah di depan ini adalah pom bensin langganan saya. Saya sering beli Pertalite di sini nih. Ini pom bensinnya. Nah kali ini kita hanya lewat saja ya. Cuman saya hello ke yang jualan saja. Hai teteh. Ya. Sudah 6 bulan saya nggak ngisi bensin di sini, jadi irit di kantong. Nah di depan ada jembatan nih, terlihat jembatan Pelangi Antapani. Nah dari jarak jauh kita harus ancang-ancang nih, digas penuh ancang-ancang. Nah ini ancang-ancang, tapi nanti sampai atas dia akan berkurang kecepatannya. Beda sama motor BBM, digas langsung naik lagi ya. Ini enggak, ini saya maksimal pun 38 kilo naik ke atas ini ya, nggak pernah bisa lebih dari 40 kilo, nggak pernah. Jadi 35 38 itu untuk nanjak ke jembatan ini, maupun pagi maupun sore kecepatannya konstan sekitar 35 38. Nah tadi dukanya juga nggak terlalu banyak sih, banyak sukanya sih ya. Cuman ini dia 6 bulan pemakaian United T 1800 ini yang menurut saya harus diperbaiki oleh pihak produsen United sendiri. Apa saja yang harus diperbaiki? Nih ini dia yang harus diperbaiki, disempurnakan, karena semuanya itu harus
penyempurnaan. Motor Honda pun itu penyempurnaannya butuh bertahun-tahun ya. Reset and developmentnya pun itu butuh bertahun-tahun. Tidak saat itu buat, saat itu sempurna, enggak. United pun juga sama, dia tahun pertama 2021 dia butuh reset and development lagi. Makanya hal-hal ini yang sebaiknya diperbaiki oleh pihak United. Nah, ini dia yang menurut saya harus diperbaiki oleh pihak United. Nah, yang pertama ini dia. Kemarin sempat tidak nutup rapat ya. Terus saya tanya, kenapa nggak bisa nutup rapat? Katanya suruh ngelepas ini nih. Nah, ini apa ini? Nah, kita lihat ini apa. Kita buka ya coknya. Kita buka sini ya. Oke, kita buka. Ini dia. Kita ambil. Oke. Yep. Nah, ini adalah dulu di sini nih. Kelihatan nggak? Nih. Setelah kita pasang karetnya tadi tuh, lihat bagian belakangnya. Ya. Nih. Tuh. Ada tenggang. Oh. Ini karet ketiga tadi kita pasang. Nah, kalau dilepas gimana ya? Nah, tadi kita udah pasang, sekarang kita lepas. Oke, sekarang kita lepas lagi yang tiga tadi ya. Kalau tiga tadi ya, kita lepas lagi. Oke, apa yang terjadi ya? Kita lihat perbedaannya. Oke, kita lepas. Ini kita lepas tiga ini. Kita lepas ya. Tuh. 2, 3. Nah, udah kita lepas, kita pasang lagi. Oke. Nah, tadi pakai perlawanan nih, tapi sekarang kita lihat kalau bautnya ketiganya kita lepas ya. Oke, stop. Dorong. Nah, sudah rapat lagi nih. Ini rapat lagi, tidak ada. Nah, berarti tadi masalahnya ada di apa nah, karet ya, karet ini nih, nih tersangkanya nih karet. Tahu nih kenapa karet ini ya? Nih tersangkanya karet ini yang pertama. Nah, karena tadi kita lepas karetnya, nih kita lepas karetnya ya. Ini harusnya posisinya rapat nih loh. Nah, ini agak dikit nih. Nah, ini kadang bunyi kik nih. Kalau pas ada gudukan aja bunyi kik gitu. Ini harus diperbaiki nih. Mau nggak mau harus diperbaiki. Ya. Ininya terlalu renggang. Ya, ini harus diperbaiki nih. Nah, ini selain tutup baterai yang renggang tuh, lihat. Udah mulai renggang, bodinya udah mulai renggang. Ya, nggak tutup rapat seperti ini. Ya, nggak tahu saya kenapa, saya nggak pernah jatuh, nggak pernah nubruk, tapi udah renggang kayak gini. Di sini sama, di sampingnya udah sama. Nih, ya, renggang nih. Saya nggak tahu kenapa renggang seperti ini. Udah kayak gini. Nah, bagus sih bodinya, tapi ininya renggang kayak gini tuh ya. Ini renggang. Yang kedua nih, ini katanya kalau diginiin mesin nggak akan jalan. Nah, kita lihat ya, kita nyalain. Oke. Tolong digas, itu gas di sana nih. Nah, digas coba.
Oke. Terus tuh ya, nih terus saja nih. Oke, tuh nyala ya, lepasin gasnya. Oke, ini katanya ini kalau di posisi gini nggak akan nyala, tapi ini nyala ternyata ya. Oke, itu yang berikutnya. Ini footstep, ini sudah mulai karatan di sini, di bagian mana ya, nah di sini nih udah mulai karatan. Kemarin sempat nggak bisa dibuka ya, ini kemarin nggak buka, jadi kemarin gini aja nggak bisa kita buka, jadi kita harus kasih pelumas dulu baru bisa kita buka. Tapi di bagian dalam udah mulai karatan nih, tuh karatan ya, bagian dalam mulai karatan. Nggak tahu saya kenapa bisa karatan, padahal saya ada di kota Bandung. Kemudian yang saya bingung juga sudah ada yang karatan. Ini part nggak jalan sih, tapi itu nih mulai karatan di sini nih. Ini karatan, kita lihat tuh, lihat kan, mulai karatan di situ. Di mana? Di kelihatan. Nah tuh, ini ada karatnya nih. Ini bagian depan nih, nggak tahu nanti di mana lagi saya nemu karatnya, nggak tahu ya. Nah ini, nih, nah ini mulai karatan. Padahal saya nggak main-main ke laut ya. Ini karatan. Coba sampingnya ya. Oh, sini belum, tapi udah mulai karatan juga. Jadi ada beberapa mur atau baut yang sudah mulai karatan di sini. Berikutnya adalah ini dia, ref mundur ya, tuh mundur. Oke, kita pencet mundur ya, kita pencet mundur di situ. Di sini kita ref ya, kita pencet mundur. Oke, tuh nggak nongol ya. Nah baru nongol lama tuh ya. Nih ini kadang-kadang nggak mau nyala, kita pencet berapa kali nggak mau nyala nih. Nih kita pencet udah, nih pencet ya, pencet full tuh baru mau nongol tuh. Kita lepas ya, kita pencet nih tuh ya. Jadi reverse ini kadang mau nyala, kadang mau enggak ya. Ini nggak mau nyala lagi ya, kita pencet lama dulu. Nah nih posisinya saya pencet ya, nggak mau nyala. Nah ini charger ya, chargernya kenapa saya katakan di sini. Nah charger ini kadang nyetrum, di sini nyetrum ya. Misal saya mau ngecas di luar via ini nih, nah nih yang lepas baterai, karena kalau lepas baterai itu susahnya minta ampun. Jadi kalau saya pakai pemanjang kabel ngecas di sini pakai ini nyetrum nih, bagian sini nyetrum. Saya nggak tahu kenapa kok bisa nyetrum, atau adakah yang bocor atau enggak, saya nggak tahu. Tapi sepertinya ini hati-hati ya buat teman-teman yang pakai pemanjang kabel, ini nyetrum nih. Tapi kalau langsung ke ground ke tembok ini enggak nyetrum, tapi kalau ke pakai pemanjang kabel nyetrum. Berikutnya tanda baterai yang ada di mid nih. Kadang di sini masih sisa 2 bar ya, 2 bar. Pas saat kita ngecas ternyata di situ masih 3. Nah yang kita gunakan sebagai patokan bahwa baterai ini akan habis, apakah yang di baterai ataukah yang ada di MID. Kan harusnya sama, di bawah 2, di atas 2. Ini enggak atas 2, di bawah 3. Ini posisi sudah sekitar 1364 km. Jadi saya sudah pakai sejak bulan Januari akhir sampai dengan sekarang. Nah untuk bentuk cantelan yang letoy seperti ini sebaiknya dipikirkan ulang, karena seringkali belanjaan saya jatuh ketika melewati polisi tidur. Jadi beda sama yang lain, ini lentur, nggak kaku seperti motor yang lain. Yang terakhir ini dia, bentuk joknya memiliki tanduk kecil. Nah kasihan saja sih bagi saya untuk pembonceng yang ada di belakang, terlalu sempit posisi duduknya. Jadi sebaiknya dipikirkan ulang, kalau emang lebih panjang joknya nggak apa-apa ada tanduknya, tapi kalau pendek seperti ini sebaiknya dilurusin saja, nggak usah dikasih tanduk seperti ini. Kasihan pemboncengnya jatuh ke belakang tang.
Nah, buat sobat KW, setelah melihat video review dari saya mungkin berminat untuk membeli sepeda motor United. Nah, nanti teman-teman akan kami ajak bergabung di UEVO, United Electric Vehicle Owner. Nanti di situ kita bisa ngobrol tentang motor United kita seperti apa, permasalahannya seperti apa, nanti bisa kita selesaikan bareng-bareng semuanya. Jadi yuk bergabung di UEVO bagi sobat KW yang telah membeli sepeda motor listrik United T1800. Nah, sobat KW semuanya, itu tadi 6 bulan pemakaian motor United T1800. Bagi sobat KW yang ada di Kota Bandung dan tertarik ingin mencoba motor United T1800, sobat KW bisa menghubungi channel vlogger KW via email di kanal coba-coba@gmail.com. Nanti kita bisa janjian mau ketemu kapan, sobat KW bisa mencoba sampai puas ini motor nih. Jadi bagi sobat KW yang ingin mencoba gesit maupun United T1800 bisa langsung menghubungi di kanal coba-coba@gmail.com. Nanti kita akan samperin teman-teman, kita ketemu di mana, kita ngobrol sepuasnya. Nanti kalau cocok belilah ya salah satu dari United ataupun gesit. Nah, sampai di sini video 6 bulan penggunaan United T1800. Semoga sobat KW semuanya sehat-sehat selalu, tetap jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan ya, kurangi aktivitas yang tidak perlu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain video berikutnya.